Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nama saya Malidia Apriliana, saya prodi bahasa Arab. Saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Bismillah. Bab menjelaskan hukum-hukum hewan buruan, hewan sembelih, hewan kurban dan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hayawanu al-ma'kulu al-bahriyu fayuhillu ala syaihi bila dabhin. Adapun binatang laut yang halal dimakan, maka menurut kaul sahih halal dimakan tanpa sembelih. Wa ma ay al hayawanul ladhi lam yuqdar bidami awwaliha ala dakatihi kasyatin an usiyatin tawahhasat aw bi'iri dhahaba syaridan fadakatuhu akruhu bi fatsil aini akron muzhiqan lirruhi isu qudira alaihi ay fi ayyi mawdu'in kana al-akruh. Sedangkan binatang yang tidak dapat dikuasai untuk penyembelihannya seperti kambing piaraan yang menjadi liar atau unta yang lari meronta-ronta, maka penyembelihannya dengan melukainya dengan luka yang dapat menghilangkan ruh sekira mampu melukainya di mana tempat yang menjadi sasaran pelukaan. Wa kamalud dakati wa fi ba'din nusyahi wa yustahabbu fid dakati arba'atu asya'. Penyembelihan yang sempurna menurut sebagian keterangan dan disunahkan dalam penyembelihan yaitu dengan 4 perkara. Adahuma qas'ul hulqumi bidomil ha'i al-mahmulatin wa huwa majra an-nafsi duhulan wa hurujan. Memutus kerongkongan yaitu tempat lewat masuk dan keluarnya penapasan. Wasani qas'ul al-mari'i bi fathi mimi wa hamzi akhirih wa yajuzu tashiluhu wa huwa majra at-ta'ami wasyarabi min halqi ilal ma'iddati wal mari'u tahtal hulqumi yakunu qas'u ma dzukira daf'atan wahidan wala hadatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul madbuhi. Penyembelihan yang sempurna menurut sebagian keterangan dan disunahkan dalam penyembelihan yaitu dengan 4 perkara. Pertama, memutus kerongkongan yaitu tempat lewat masuk dan keluarnya pernafasan. Kedua, memutus tenggorokan penalanan kata mari dengan dibaca fathah huruf mimnya dan hamzah pada akhirnya, dan boleh mentashilkannya yaitu dengan lewat makanan dan minuman dari tenggorokan menuju perut besar. Adapun posisi mari, tempat penalanan berada di bawah kerongkongan. Adapun pemutusan hal tersebut harus dilakukan sekaligus, tidak boleh 2 kali. Dan apabila pemutusan terjadi sampai 2 kali, maka binatang tersebut haram dimakan. Maka jika penyembelihannya dilakukan 2 kali, maka haram untuk dimakan. Wa mata baqiya syai'u minal hulqumi wal mari'i wa lam yahillu al madbuhu. Dan apabila masih ada sisa sedikit dari kerongkongan dan tempat menelan, maka binatang yang disembelih itu tidak halal. Wasalis warabi wa qas'ul alwadajain biwawin wadalin naftuhataini tasniyatun wadajin bi fathid dali wa kasriha wa huma araqani fi safhatal unuki muhitani bil hulqumi. Ketiga dan keempat, memotong 2 urat leher kata wajadaini dengan huruf waw dan dal yang di fathah merupakan bentuk tasniyah dan mufrad. Wadajain dengan terbaca fathah atau kasrahnya huruf dal. Wadajain adalah 2 urat yang terdapat pada 2 sisi leher yang mengelilingi kerongkongan. Wal majzi'u minha ay ladhi yakfi fid dakati syai'aini qas'u hulqumi wal mari'i qas'u wa la yasunnu qas'u ma wara'al wadajain. Namun yang dinilai mencukupi dari penyembelihan itu cuma 2, yaitu memutuskan kerongkongan dan tempat menelan, dan tidak disunahkan memutus anggota yang ada pada bagian belakang 2 urat leher. Tidak boleh disunahkan memutus anggota yang ada pada bagian belakang 2 urat leher. Penyembelihannya itu cuma 2, yaitu memutus kerongkongan dan tempat menelan. Wa yajuzu ayyuhillu istiyadu ay akulul musadi
bikulli jarihatin ma'lumatin min shibai wa fi ba'din nasyahi min shibai bahaimi kalfahdi wan namiri wal kalbi. Boleh atau artian halal memakan binatang buruan dengan setiap binatang yang dapat melukai yang terdidik dari golongan hewan buas. Jika hewan tersebut termasuk hewan buas atau yang terdidik, maka halal untuk dimakan. Dan dalam sebagian keterangan dalam kitab ini dijelaskan bahwa binatang yang boleh dimakan atau halal dimakan seperti binatang yang buas seperti macan kumbang dan macan tutul dan anjing. Wa min jawarihi at-tayri kasakri wa bazif wal bazin fi ayyi mawdu'in kana jarhu asy-syibai wat-tayri wal jarihatu mushtaqatun min jarhi wa huwa kasbu. Dan dari golongan burung yang dapat melukai seperti burung elang dan jenis elang pada bagian mana saja binatang buas dan burung itu dapat melukai. Lafal jariha tercetak dari kata jarhu yang mengandung arti atau menghasilkan. Hewan dari golongan burung yang dapat dimakan itu semacam burung elang dan sejenis elang. Wasyaraitu ta'limiha ayil jawarihi arba'atun aduha an takuna al jarihatu ma'lumatan yabisu ida ursilat ay arsalaha sahibaha wa syaraiti ta'limaha ay jawariha arba'ah. Adapun syarat-syarat mendidik binatang yang dibuat berburu ada 4, yaitu al-awwal al-jarihatu al-ma'lumatu yabisu ida rasalat ay ursalaha sahibaha istarasalat. Binatang pemburu sudah terlatih sekira ketika si pemilik melepaskannya, maka binatang itu akan lepas atau lari. Asani annaha ida zujirat bidammin awwalihi ay wajaraha sahibuha injazarat. 2. Apabila si pemilik melarangnya, maka binatang itu berhenti atau terhenti. Wasalis annaha ida fatalat saydan lam ta'kul minhu syai'an. Ketiga, ketika binatang pemburu telah membunuh hewan buruan, maka ia tidak memakainya sedikit pun. Warabi an yatakarrara dalikan minha ay takarrara asyaraitu al-arba'atu min jarihati bihaisu bidunnu ta'addubuha wala yarju'u fi tikrari li'adadin balal marji'u fihi li ahli hubrati al-bita'i jawarihi. 4. Hal-hal yang di atas sudah berulang kali terjadi, yakni bahwa keempat syarat terbentuk tersebut sudah berulang kali terjadi pada binatang pemburu. Sekiranya dapat diduga bahwa ia telah terlatih mengenai berulang kali, tidak dikembalikan atau dipandang pada bilangan banyak, tetapi mengenai berulang kali atau dikembalikan. Ditanyakan pada tim ahli dalam bidang tabiat binatang pemburu. Fa in udumat minha ihda asyara itu lam yuhilla ma ahdathu al-jarihatu illa an yudrika ma ahaddahu al-jarihatu hayyan fayudakka fayahillu hina idin. Jika pada binatang pemburu tidak terdapat salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka binatang buruan yang ditangkapnya tidak halal, kecuali bila hewan buruan didapatkan dalam keadaan masih hidup, maka hendaknya disembelih hingga halal bila dalam keadaan demikian. Summa dzakara al-musannifu ala tadabhi fi qawlihi wa tajuzu ad-dakatu bi kulli muhaddidin yahruju kahadidin wa nuhasin ila bisinni wat tufri wa baki idami fala tajuzu at-tadkitu biha. Kemudian musannif menyebutkan tentang alat penyembelihan dalam perkataannya. Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang tajam yang dapat melukai, misalnya alat terbuat dari besi dan tembaga.
kecuali dengan menggunakan gigi, kuku, dan beberapa tulang, maka tidak boleh menyembelih dengannya. Summa dzakarul musannifu man tusihu minhu at-tadkitu fi qawlihi wa tuhillu zakatu kulli muslim balihin aw mumayyizin yutiku ad-dabaha wa zakatu kulli kitabin yahudiyyu aw nasrani wa yuhillu dabahu majnunin wa syakarna fi adhari wa yakuhu wa yukrahu zakatul a'ma. Kemudian musannif menerangkan tentang yang sah sembelihannya melalui perkataannya, halal sembelih setiap orang Islam yang sudah balik atau anak kecil yang tamyiz dan kuat menyembelih. Begitu juga halal penyembelihan orang kafir, kitabi baik Yahudi atau Nasrani, dan halal sembelih orang gila dan orang yang sedang mabuk menurut kaul adhar, dan makruh penyembelihan orang buta. Wala tahillu dabihatu majusi wala wasanni wala nahwihima wa mimman la kitabalaha, dan tidak halal hewan sembelihan kafir majusi atau kafir penyembah api, kafir watsani penyembah berhala, dan orang sepadan dengannya dari orang yang kafir dan tidak berkitab suci. Di sini dijelaskan bahwa musannif menerangkan tentang orang yang sah sembelihannya melalui perkataan halal menyembelih setiap orang Islam yang sudah baligh atau anak kecil yang tamyiz. Dan kemudian musannif juga menyebutkan tentang alat-alat penyembelihan dalam perkataannya. Penyembelihan itu boleh menggunakan alat besi dan tembaga, kecuali tidak dilarang menggunakan gigi, kuku, dan beberapa tulang, maka tidak boleh menyembelih dengannya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.